siapa? Ibu Binta. Ya, perkenalkannya sebelumnya saya tidak bisa. Kebetulan saya yang berjaga sore hari ini. Ibu, kenapa ada keluhan atau ada yang terasa? Enggak sih Bu, soalnya ini mau tanya-tanya aja perihal kan mau mendekati lahiran gitu. Mendekati persalinan ya. Oke, sebelumnya di bulan ini tuh apa yang ada yang dirasa nggak Ibu? Kayak apa sih, mual, sakit kepala, dan gitu udah ada. Itu pasti sering muncul ya. Oke Ibu, di sini saya akan menjelaskan pelan-pelan dan secara terperinci tentang apa itu perubahan fisik dan psikologis pada masa persalinan. Nah ini dia. Nah apa sih itu persalinan? Persalinan itu adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya. Nah, jadi persalinan itu nggak hanya melahirkan bayi ya Ibu ya, tapi melahirkan plasenta. Sampai sini Ibu paham? Nah, terus di sini ada perubahan fisik pada masa persalinan. Ini mungkin Ibu mengalami beberapa ya Ibu ya. Ada vagina mengeluarkan darah nifas, terus sulit menahan buang air kecil, vaginanya terasa lebar Ibu, apalagi udah mendekati masa-masa persalinan. Terus vagina tuh terasa kering, stretch mark di perut. Nah ini gambarnya seperti ini ya, stretch mark. Terus perut tuh buncit, payudara bengkak dan nyeri. Terus kaki bengkak dan nyeri. Nah kaki payudara tuh biasanya ada beberapa yang bengkak ya. Terus rambut juga sering rontok, kulit kusam, dan pada beberapa orang ada yang sampai berjerawat. Nah, selain perubahan fisik, ini ada perubahan psikologis pada persalinan. Enggak hanya perubahan psikologis aja gitu ya, tapi ada dibagi lagi. Nah, ada perubahan psikologis pada kala 1. Yang pertama tuh perasaan nggak enak, aduh takut, ini udah mau mulai nih persalinannya. Karena kan mulainya kala 1 itu pada saat serviks terbuka sampai dengan 10 cm, itu pembukaan lengkapnya disebutnya. Terus takut, ragu-ragu sama persalinan yang bakal dihadapi. Terus ibu tuh dalam menghadapi persalinan tuh sering mikir kayak apa persalinannya normal gak ya. Terus tuh menganggap persalinan sebagai apa, cobaan. Kadang kan ada yang hamilnya tuh kurang ikhlas gitu ya, ini tuh jadi persalinan jadi cobaan, aduh gak mau sakit lagi atau apa. Itu perubahan psikologis juga, tapi dia sebenarnya mah dalam fitrahnya mah enggak mau kayak gitu ya intinya mah. Terus apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya? Apakah bayinya normal atau tidak? Apa ia sanggup merawat bayinya? Dan ibu merasa cemas. Nah itu perubahan yang terjadi di kala 1. Di kala 2-nya nih ada karena tekanan rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar. Kala 2 tuh pembukaan lengkap sampai mau lahirnya bayi. Nah seperti mau buang air besar dengan tandanya anus terbuka. Pada waktu terjadinya his, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka, dan perineum meregang. Dengan his menelan yang terpimpin, maka akan lahir kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Nah ini terjadi di kala 2 ya. Nah ini pada kala 3. Di kala 3 ini ibu ingin melihat, menyentuh bayi. Sebelumnya kala 3 ini proses pengeluaran bayi atau bayi sudah keluar ya. Nah ingin menyentuh, ingin memeluk bayinya. Yang kedua pastinya merasa gembira. Terus lega juga nih bayinya udah lahir, alhamdulillah mungkin bayinya lahir normal. Terus dan bangga akan dirinya juga, merasa sangat lelah. Terus memusatkan diri dan kerap bertanya apakah vaginanya perlu dijahit. Terus menaruh perhatian terhadap plasentanya, karena kan di kala 3 ini belum lahir plasenta ya. Nah di kala 4 ini plasenta lahir. Oke, nah di sini ada dukungan dalam persalinan. Nah apa aja sih bentuk dukungan untuk ibu bersalin? Memang perlu ya. Nah ini jawabannya memang sangat perlu ya Bu ya. Dukungan untuk ibu bersalin itu karena ibu belum sepenuhnya berada pada kondisi yang stabil, baik fisik maupun psikologinya. Dia masih sangat asing dengan perubahan peran yang terjadi di dalam hidupnya gitu kan. Dia awalnya semasa gadis apa sih yang diurus gitu kan, cuma dirinya aja, mungkin karena
Terus sekarang tiba-tiba udah ada anak, pasti kan perubahannya signifikan ya Bu ya. Terus fantastis gitu terjadi dalam waktu yang begitu cepat, yang yaitu peran menjadi seorang ibu. Nah, dukungan dalam persalinan tuh kayak apa aja, contohnya pujian, penentraman hati, tindakan untuk meningkatkan kenyamanan ibu, terus kontak fisik, penjelasan tentang yang terjadi selama persalinan dan kelahiran, serta sikap ramah yang konstan. Terus dalam hal ini, ibu yang bersalin harus ditemani oleh orang yang dia percayai dan membuatnya merasa nyaman. Ini tentunya suami ibu ya Bu ya. Nah, ini yang terakhir Ibu, upaya memperlancar persalinan. Nah, apa aja sih upayanya untuk memperlancar persalinan? Nah, ini ada beberapa poin yang bisa saya sebutkan. Nah, pertamanya ada berhubungan intim. Nah, berhubungan intim ini penting ya Bu ya, apalagi pada trimester akhir-akhir seperti mendekati persalinan, itu sangat penting untuk membantu memperlancar persalinan. Terus rangsangan pada puting payudara. Terus yang ketiga, berolahraga, terus dipijat, terus ada yoga hamil, dan yang terakhir duduk di atas bola gym, dan yang terakhir berdiri dan banyak jalan kaki atau olahraga kecil ya Bu. Nah, itu sekian pendidikan kesehatan yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari Ibu? Tadi kemudian kayak KIS itu apa ya? KIS itu kontraksi ibu, kayak sakit-sakit perut kayak gitu. Ya sakit perut ada itu namanya KIS, nama lain dari kontraksi itu KIS. Cukup pertanyaannya, Ibu berarti sudah mengerti ya dari pendidikan kesehatan yang saya jelaskan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Sekian mungkin pemaparan materi pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu sudah mengerti, nanti bila ada apa-apa atau perlu ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi saya ya Bu ya. Maka Ibu kesininya sama siapa tadi? Suami. Berarti saya angkat ke depan yuk. Hati-hati ya Ibu.